Oke guys, biasanya kalau di puskesmas itu biasanya kan obatnya ya sama, hampir sama juga kayak di Hong Kong. Misalnya nama terus obat gitu ya. Tapi kalau yang standar gitu ya, standar itu biasanya dokternya itu pun kadang bukan dokter spesialis ya. Kadang dokter umum itu cuma ditanya keluhan, terus apa itu obatnya suruh diambil di apotik gitu ya. Dan biasanya obatnya itu hanya berlaku untuk misalnya 2 atau 3 hari gitu aja, kan bayarnya 15.000, obatnya hanya untuk 3 hari. 3 hari, kalau udah 3 hari ya udah habis, kamu harus periksa lagi. Atau misalnya ini kalau kamu ingin cepat sembuh atau kamu ingin sebenarnya penyakit saya itu apa, itu mungkin kamu bisa ke dokter spesialis. Namun kalau ke dokter spesialis itu mahal ya, emang mahal sih di seluruh Indonesia bahkan atau di luar negeri itu. Karena kalau di dokter spesialis itu pasti kan kita pertama itu di rongsen, di scan gitu, body scan. Terus karena dokter spesialis kan pasti sempurna, maksudnya inginnya itu pengobatannya lebih detail, lebih sempurna gitu ya. Nah kalau ini ngomongin di puskesmas gitu ya, di puskesmas pun macam-macam juga ya guys ya. Bukan misalnya kalau penyakitnya itu ringan, bukan penyakit yang berat-berat, bukan yang misalnya harus kontrol tiap waktu gitu, standarnya cuma 15.000. Biasanya kalau misalnya kayak bapak saya ini ada diabetes gitu, atau mungkin orang itu punya darah tinggi gitu, itu kan biasanya sewaktu-waktu itu bisa apa itu kambuh, bisa kumat gitu, kayak darah rendah juga, kayak vertigo. Nah itu biasanya obatnya itu lebih banyak. Nah karena obatnya lebih banyak itu biasanya bayarnya itu agak mahal, biasanya kayak sampai 30.000 atau bahkan 50.000. Nah kalau itu sih memang yang standar ya. Dan semoga sih dengan yang standar itu kita sembuh. Makanya sehat itu mahal, sehat itu asik, sehat itu indah ya. Kalau sakit itu rasanya itu bener-bener gini ya guys ya, apa itu terhalang semua gitu kan, juga nggak enak, juga makan pun nggak enak, mau ngapa-ngapain juga lemes juga. Pokoknya itu kalau sakit itu berat, stres gitu ya. Selain pikiran juga badan kita itu pokoknya itu ruwet, stres. Misalnya kalau pikiran banyak itu bisa-bisa nanti jangan sampai lah ya stroke. Orang itu kan ya macam-macam gitu guys. Guys, welcome back to my channel. Ini apa guys? Ini tuh Paramik. Saya mau minum ya. Saya mau minum Paramik. Kalau di Hong Kong itu, kalau saya seringnya Panadol ya. Karena di Indonesia itu Panadol sangat mahal. Kalau ini satu pil itu cuma 3.000 ya. Tapi mungkin karena Panadol itu pakai kotak itu ya, dan mungkin isinya itu banyak. Makanya kalau Panadol di Indonesia itu satu kardus kecil, 1 dus gitu ya, mungkin lah ya, itu kayaknya 30.000. Bismillah. Oh yes, intermezzo. Welcome back to my channel. Jangan lupa ya like, share, and subscribe. Ya mungkin saya akhir-akhir ini memang jarang bikin video atau bahkan jarang upload video ya, karena sibuk ya di rumah itu, di kampung itu sibuk ya guys ya. Apalagi kayak misalnya ibu rumah tangga itu pasti itu sibuk. Oke, langsung saja guys ya. Nah ini perbedaan kalau di kampung itu pergi ke puskesmas itu berapa sih bayarnya. Ini kalau ke puskesmas umum ya, maksudnya ini tanpa BPJS atau tanpa yang kayak Askes gitu ya. Ini masyarakat umum gitu ya. Kan kalau BPJS itu ruwet lah, sekarang itu ruwet ya guys ya. Kita sama juga kita itu kayak asuransi nabung gitu, udah nggak usah bahas itu ya guys ya. Nah apa saja sih misalnya kalau kita ke puskesmas gitu, sama saja misalnya kayak orang mau menikah pun misalnya, ya emang betul orang mau menikah pun harus
si ceweknya itu harus ke puskesmas ya guys ya. Itu di seluruh Indonesia saya rasa seperti itu, kayak dulu saya juga itu. Dan kalau ini beda lagi ya, misalnya kalau mau nikah itu kita di di laborat itu diambil darah juga, kayaknya sampel urin itu hasilnya 24 jam ya. Sampai saya itu tahu kalau golongan darah saya itu waktu di puskesmas itu kayaknya tuh golongan saya itu O plus, golongan darah saya itu O plus gitu. Nah biasanya guys kalau di puskesmas itu ditanya kan pasti KTP, terus ya seperti biasa ambil antrian gitu ya, terus ditanya ambil KTP, ditanya keluhannya apa gitu. Ini yang murah itu biasanya cuma 15.000, itu yang umum, masyarakat umum. Ini puskesmas lain halnya, misalnya kalau kita ke dokter spesialis atau misalnya rawat inap itu lebih mahal lagi. Apalagi kita nggak punya BPJS atau Askes gitu, itu mahal ya. Kalau menurut saya itu mahal karena misalnya bukan pegawai, bukan pejabat, itu menurut saya juga mahal lah. Misalnya masyarakat ekonomi ke bawah itu 15.000 itu menurut saya juga standar, tapi ya standar gitulah ya. Misalnya kalau sampai 50.000, 100.000 itu mahal gitu ya. Lah emang sehat itu mahal ya guys ya. Ini di rumah saya itu semua juga kemarin itu semua sakit semua, dari ibu saya, bapak saya sendiri, saya malah sekarang juga belum sembuh, masuk angin. Semua sekeluarga itu sakit semua. Nggak tahu ini musimnya atau ujian, nggak tahu gitu ya. Tapi memang sehat itu mahal ya guys ya. Jaga selalu kesehatan, jaga pola makan, juga jangan stres gitu ya. Memang stres itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Itu kasarannya kalau bahasa Jawanya itu kantem pikir gitu ya guys ya. Nah oke guys, kadang orang itu ada yang nggak mau ke puskesmas gitu ya, atau bahkan mungkin puskesmasnya itu jauh. Ya intinya ada juga yang kalau di kampung gitu ke mantri gitu ya, atau ke dokter yang buka praktek di rumah gitu. Nah biasanya kalau di mantri atau dokter yang buka praktek di rumah itu agak mahal gitu ya. Apalagi misalnya kalau yang spesialis, misalnya kayak bidan untuk melahirkan, atau misalnya dokter spesialis penyakit dalam gitu ya, penyakit dalam. Atau misalnya dokter itu bisa untuk penyembuhan terapi sesuatu penyakit gitu. Biasanya kalau yang dokter seperti itu kan yang buka praktek di rumah gitu atau mantri itu lebih mahal. Sekali kamu datang gitu, ini kalau yang standar ya, misalnya Bu Bidan, kalau mantri gitu kan juga semua itu juga tergantung pangkat mereka gitu ya. Kalau dokter itu yang misalnya ada yang SPD pendidikan dokter, ada yang bidan. Kalau misalnya yang spesialis itu yang DR-nya itu udah gede gitu ya, DR semua gede lah, itu kuliahnya itu lebih mahal. Makanya misalnya mereka buka praktek pun lebih semua peralatannya lebih canggih dan komplit pasti lah ya, karena dia pasti karena udah berpengalaman dan sekolahnya itu lebih tinggi. Bahkan ada juga yang sekolahnya sampai di luar negeri. Itu kalau dokter-dokter yang spesialis seperti itu, pasti kalau kamu konsultasi, jangankan berobat di sana, hanya konsultasi pun sudah mahal biayanya. Kayak dokter-dokter kecantikan gitu ya. Nah biasanya kalau yang kayak mantri, kayak bidan itu, ini kalau yang kan ada juga yang bidan khusus anak-anak, Pak Mantri khusus sunat juga ada juga ya. Kalau di kampung-kampung juga khusus juga misalnya segala penyakit gitu lah ya, penyakit yang biasa-biasa gitu. Itu kayak standar itu biasanya 30.000 ya. Kalau yang saya pernah gitu ya, 30.000 paling tinggi gitu ya. Nah namun kalau misalnya yang khusus satu penyakit, misalnya dokter ini khusus penyakit dalam, nah itu biasanya dokter tersebut itu biasanya ada ruangan khusus untuk pasien yang bahkan menerima rawat inap. Satu dokter tapi buka praktek di rumahnya itu menerima rawat inap.
itu biasanya bisa sampai 1 juta atau bahkan 2 juta, atau bahkan standarnya kalau misalnya penyakitnya itu sekali berobat itu terus langsung sembuh, langsung dikasih obat itu alhamdulillahnya sembuh, paling 500.000 rata-rata itu ya, rata-rata 500.000, nggak sampai 1 juta. Tapi kalau misalnya kalian di dokter spesialis gitu, biasanya tersebut itu ada rujukan. Biasanya kalau dokter itu ternyata dokter kan lebih tahu ya, oh ini penyakitnya kayaknya ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya, yang dokter khususnya ada. Itu biasanya ada juga yang kalau sudah rujukan itu lebih mahal lagi biayanya. Kayak ini ya, bulik saya itu kan dulu itu matanya itu apa itu ya, pokoknya itu katarak gitu ya, terkena sesuatu gitu. Nah dia bahkan sampai pertama ke dokter Wonosobo, rumah sakit Wonosobo umum gitu ya. Ternyata di rumah sakit Wonosobo itu nggak lengkap, maksudnya dokternya juga nggak ada, mungkin emang nggak ada dokter yang khusus spesialis mata. Makanya dari Wonosobo, rumah sakit Wonosobo itu didapat rujukan untuk ke Yogyakarta, ke rumah sakit Yogyakarta. Nah itu pun ternyata karena mungkin gini ya, kita itu ingin cepat sembuh, ingin apa ya, intinya orang itu nggak mau sakit gitu ya. Langsung tiba-tiba itu kakak saya itu langsung ke Jogja. Nggak taunya setelah nyampe di Jogja, dokternya nyampenya pagi hari di Jogja, nggak taunya setelah di Jogja dokternya itu buka prakteknya jam 5 sore. Bayangin guys, padahal itu apa itu Gojek atau apa sih yang mobilnya, sewa mobil itu dari pagi sampai sore itu udah bayarnya berapa, belum rawat inap gitu ya. Nah emang kalau sudah yang rujukan yang harus ke rumah sakit ini gitu biayanya sampai puluhan juta. Oke guys, untuk semua ya, untuk semua meskipun di luar negeri ataupun di Indonesia ataupun di mana saja, ataupun yang di kos-kosan ataupun yang di kontrakan gitu, tetap kita harus menjaga pola makannya, pola makan kita, menjaga kesehatan. Karena sumber penyakit itu emang dari 2 ya, dari usus dan juga otak. Nah sedangkan kalian juga tahu kan, usus itu kan tempat untuk semua makanan itu digiling, semua makanan itu diproses, makanan apa yang kita makan melalui mulut, terus kan semua makanan yang kita makan melalui mulut itu kan masuk ke kerongkongan terus ke seluruh tubuh. Dan tapi pertama pasti di usus besar, apalagi kalau misalnya manusia tersebut ususnya udah keropos atau bahkan usus buntu, itu ususnya itu berarti sudah tidak bisa menggiling atau memproses makanan itu. Untuk misalnya kan makanan itu kan disaring di dalam usus itu, untuk yang gizi mana, yang dibuang mana, yang untuk kalori mana, untuk zat besi mana, itu semua bersumbernya di usus. Dan juga dari otak, pikiran gitu ya. Memang kadang pikiran itu mempengaruhi kesehatan juga ya. Makanya kita hidup itu harus losdol gitu ya, walaupun sebanyak apapun beban atau pikiran, jangan terlalu overdosis memikirkan itu. Semua pasti ada jalannya, dan tapi semua itu gampang-gampang susah ya. Makanya jangan sampai kita itu stres, tetap makan makanan ya, walaupun makanan biasa, tapi yang penting sehat. Jangan hindari juga kayak gorengan ya, pokoknya makan yang sehat gitulah ya. Ya boleh sih, bukan berarti nggak boleh, tapi jangan terlalu overdosis gitu ya. Karena kalau udah misalnya sakit itu emang susah banget guys kalau udah sakit gitu. Bahkan nanti kalau misalnya sakit terus kita stres yang berkepanjangan, biasanya larinya itu kalau nggak stroke juga, jantung juga ngeri lah, darah tinggi. Tetap dimanapun harus jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah.